glory. Selamat pagi Bapak Ibu. Halo, Shalom. Puji Tuhan. Bapak Ibu, mari kita siapkan hati kita untuk
beribadah. Meskipun Bapak Ibu tetap ada di rumah, namun izinkan saya menjumpai Bapak Ibu lewat video. Dan diberkatilah setiap kita yang berkenan mengarahkan hati dan pikirannya untuk memuji, memuliakan Tuhan. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur di pagi yang istimewa ini, kami boleh duduk diam di rumah untuk beribadah, berbakti, memuliakan Tuhan. Kami siapkan hati kami untuk kebenaran firman Tuhan. Mari Roh Kudus berkaryalah di tengah-tengah kami. Sucikan, kuduskan setiap kami. Layakkan setiap kami dan berikan konsentrasi yang baik. Meski kami ada di rumah kami masing-masing, tapi kami tetap mempercayai Tuhan Yesus hadir menggenapi janji Tuhan. Sebagaimana firman Tuhan, ada 2-3 orang berkumpul, di situ Tuhan ada di tengah-tengah kami. Hadirlah di tengah-tengah kami ya Tuhan. Berfirmanlah, kuatkan yang lemah, hiburkanlah yang susah. Biarlah sukacita ilahi memenuhi setiap kami. Bahkan kami percaya kuasa-Mu Tuhan sanggup menjamah kami yang sakit dan Tuhan berikan kesembuhan. Karena kami tahu dari Tuhanlah datangnya berkat dan pertolongan kami. Setiap kami ada dalam genggaman tangan kasih Tuhan. Dan setiap kami terhubung dengan surga. Bukan oleh kuat dan gagah kami, tetapi oleh karena roh Tuhan ada pada kami. Terpuji nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Yang mengasihi Tuhan katakan amin. Puji Tuhan Bapak Ibu, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk membuka Alkitab. Mari kita membuka Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 12 sampai yang ke-14. Rasul-rasul menanti-nanti. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas, tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus dan Simon orang Zelot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria, ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jelas tadi diceritakan di sini, ini peristiwa setelah Tuhan Yesus naik ke surga. Murid-murid pulang kembali ke Yerusalem sebagaimana diperintahkan oleh Tuhan supaya mereka pulang ke Yerusalem terlebih dahulu untuk menunggu janji Bapa. Apa yang diperintahkan Tuhan Yesus
diresponi oleh mereka. Mereka pun pulang dan ke Yerusalem. Untuk apa? Di ayat 14a dijelaskan, mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Kalau mereka berdoa, mereka bertekun, mereka sehati, itu sekali lagi respon yang mereka ambil setelah mendapatkan perintah Tuhan. Kenapa saya katakan respon yang mereka ambil? Ya, bisa saja atau boleh-boleh saja mereka nggak mau taat. Mereka tidak kembali ke Yerusalem, tapi pulang ke rumah masing-masing. Hak mereka, bukan? Tapi Alkitab menjelaskan bahwa mereka kembali ke Yerusalem, mereka berdoa bersama, bahkan dikatakan bertekun. Berdoa dengan tekun artinya mereka mengerjakan atau berdoa itu secara terus-menerus. Dan juga sehati. Artinya ketika mereka berdoa, mereka sepakat. Di balik semuanya itu, di balik respon itu, karena mereka juga sadar ketika Yesus hendak naik ke surga itu tadi, sudah terlebih dahulu Tuhan Yesus memberikan amanat agung. Amanat agung untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah. Bukan cuma untuk Yerusalem, bukan untuk satu daerah atau satu kota, tetapi ke seluruh penjuru dunia. Karena firman Tuhan kepada mereka adalah untuk memberitakan Injil keselamatan. Baik di Yerusalem, Yudea, Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Bapak Ibu, mandat atau perintah ini bukan perkara yang gampang. Sebab siapakah mereka? Para murid itu bukanlah orang-orang yang punya pendidikan agama yang baik sebagaimana orang-orang Farisi atau ahli Taurat. Artinya mereka bukan agamawan. Sebaliknya mereka latar belakangnya adalah para nelayan. Dan tentu saja bukanlah orang-orang yang berpendidikan tinggi. Namun bagaimana mereka yang seperti itu Tuhan mau percayakan perkara yang besar. Untuk bersaksi, untuk memberitakan Injil keselamatan ini. Supaya Injil keselamatan ini diberitakan sampai ke seluruh penjuru dunia. Sekali lagi mereka juga kelompok kecil. Bukan orang yang punya pengaruh besar. Tapi sekali lagi, di balik mereka yang kecil, di balik mereka yang kurang berpendidikan, di balik mereka yang bukanlah ahli Taurat, Tuhan mau percayakan kepada mereka untuk memberitakan Injil keselamatan itu ke seluruh dunia. Dan tentu saja ketika Tuhan Yesus mengatakan seperti itu tadi, situasi kondisinya juga tidak memungkinkan.
Karena di luar sana masih banyak orang membicarakan memang tentang Yesus, tapi juga sekaligus tentang murid-muridnya. Karena saat itu murid-murid juga terancam oleh kelompok yang menyamakan dirinya agamawan. Sebab mereka sendiri yang membuat berita hoak dan mengatakan bahwa murid-murid inilah yang mencuri mayat Yesus. Artinya, secara hukum nasib murid-murid ini juga kurang menentu atau tidak menentu. Karena tidak menutup kemungkinan berita di sana masih seperti itu. Tapi apa yang terjadi dan apa respon murid-murid ini? Pengalaman dia bersama Tuhan, perjumpaan mereka bersama Yesus yang bangkit, itu mengalahkan semuanya. Artinya, dia telah menemukan sesuatu yang luar biasa yang patut diceritakan. Namun demikian, buat murid-murid itu belum cukup, buat Yesus itu juga belum cukup. Mereka harus diperlengkapi oleh Allah yang Maha Tinggi. Untuk itu Tuhan sendiri yang menyuruh kepada mereka supaya mereka ke Yerusalem terlebih dahulu, menanti janji Bapa. Menanti apa? Menanti Allah memperlengkapi mereka dengan Roh-Nya yang kudus. Karena ketika Yesus mau naik ke surga, Yesus pun sudah berkata, Dia akan mengutus Roh-Nya untuk menyertai gerejanya sampai kesudahan zaman. Bapak, Ibu, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan kalau kita membaca keseluruhan dari kisah para rasul ini, benar saja, apa yang mereka lakukan tidak sia-sia. Setelah genap 10 hari mereka menanti, Bapa berkenan menggenapi janjinya. Dia mencurahkan Roh Kudus-Nya, sehingga murid-murid penuh dengan kuasa. Yang tadinya takut menjadi berani. Yang tadinya menutup diri menjadi berani keluar. Untuk apa? Untuk memberitakan tentang keselamatan yang datang dari surga lewat Yesus Kristus. Yang beberapa waktu lalu disalibkan. Namun dia bangkit dari kubur. Dia hidup. Jadi ketika mata mereka memandang Yesus yang naik ke surga, dia melihat Yesus yang hidup. Yesus yang kembali ke rumah Bapa bukanlah manusia yang mati, tetapi manusia yang hidup. Dia kembali kepada kemuliaannya, di mana dia berasal. Dia mendapatkan kembali kemuliaan itu. Dan itu pula yang hendak dianugerahkan, diberikan kepada setiap kita yang percaya. Kalau berita kitab suci mengatakan, semua manusia berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Namun di dalam anugerahnya, manusia yang kehilangan kemuliaan Allah itu
Sekarang ada solusi, ada pemulihan lewat Yesus Kristus. Kemuliaan Tuhan diberikan kembali karena Kristus telah mendapatkan, dan itu akan diberikan pada kita. Bapak, Ibu, Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dari peristiwa ini sesungguhnya apa itu yang kita dapatkan? Murid-murid dari sekelompok kecil yang tidak punya daya apa-apa, namun Tuhan berkenan memakai secara luar biasa. Dan apa yang didapatkan murid-murid, Tuhan juga janjikan diberikan kepada kita. Hari ini mungkin situasinya tidak memungkinkan, memaksa dirimu untuk tetap di rumah, stay at home, karena mungkin masalahnya atau situasinya. Pakailah stay at home-mu untuk duduk diam di bawah kaki Tuhan. Bertekunlah dalam doa, nantikanlah janji Tuhan di dalam hidupmu. Tuhan berkenan memakaimu, Tuhan berkenan memakai setiap kita untuk boleh menjadi alat-alatnya. Sekarang ini adalah masa penuaian yang Tuhan sediakan buat setiap kita, gereja Tuhan. Tuhan membutuhkan penuai-penuai. Maukah engkau dipakai oleh Tuhan menjadi penuai-penuainya? Duduk diam di bawah kaki Tuhan, bertekunlah dalam doa, nantikanlah Roh-Nya itu memenuhi hidupmu. Maka engkau tidak perlu takut. Kalau engkau mungkin selama ini dianggap manusia atau golongan nomor 2, jangan takut masalah pendidikanmu. Jangan takut bahwa engkau mungkin dianggap kafir atau dianggap orang yang tidak beragama, bukan orang pendidikan agama dan seterusnya. Tapi kalau Roh Kudus berkenan memakai hidupmu dan tinggal berkarya di dalam hidupmu, engkau yang dikatakan kecil berdampak besar. Lewat hidup kita, Tuhan dipermuliakan. Bersediakah engkau? Maukah engkau bertekun dalam doa sehati? Sekali lagi, ini adalah kesempatan yang Tuhan berikan kepada setiap kita, keluarga demi keluarga, pribadi demi pribadi. Seperti para murid yang harus tanda kutip dipaksa untuk tinggal di Yerusalem, menanti janji Bapa. Demikian Tuhan mau memakai dan persiapkan kita. Kalau kita tekun dalam doa, sehati. Sehatilah dengan pasanganmu, dengan keluargamu. Berdoa, minta di dalam nama Yesus. Janjinya, di mana ada 2-3 orang berkumpul bersekutu, aku hadir di situ. Dan aku mengabulkan doamu. Apapun yang engkau minta, aku akan mengabulkannya. Mintalah keselamatan bagi keluargamu, keselamatan bagi tetanggamu, keselamatan bagi lingkunganmu. Itu doa yang jauh lebih bermakna di hadapan Tuhan. Karena itu menggenapi janji Tuhan. Amin. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Haleluya. Tuhan, terima kasih. Firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan pada kami betapa pentingnya kami untuk
bertekun dalam doa, sehati sepikir dalam doa. Karena kami pun percaya sebagaimana yang Engkau ajarkan, di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul, sehati, sepakat, sepikir, Tuhan ada di tengah-tengah kami. Tuhan mengabulkan doa permohonan kami. Sebagaimana murid-murid yang menunggu di loteng di kota Yerusalem, menunggu janji Bapa, menunggu pencurahan Roh Kudus. Demikian kami membuka hati untuk kehadiran, untuk lawatan-Mu Tuhan. Karena kami pun tahu, kami pun percaya Tuhan sesungguhnya sedang mempersiapkan kami, gereja Tuhan, untuk menjadi berkat, untuk menjadi saksi, supaya Injil Kerajaan Allah disebarkan di seluruh muka bumi. Pakai kami dimanapun kami berada, untuk boleh menyatakan betapa besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dikaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tuhan, pakai setiap kami untuk boleh menjadi penuai-penuai-Mu. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Yang mengasihi Tuhan katakan amin. Dalam hidupku, ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku atas segalanya. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu
angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat Tuhan. Kasih setia Tuhan yang abadi nyata atas setiap kita, maka diberkatilah hidupmu. Tuhan memberkati kehidupan rumah tanggamu. Tuhan memberkati segala usaha dan karyamu. Apapun yang engkau kerjakan, Tuhan berkenan membuatmu berhasil. Tuhan memberkati keturunanmu. Tuhan memberkati masa depanmu. Yang terbaik telah Tuhan sediakan untuk engkau yang mengasihi Tuhan dan yang dikasihinya. Sebab kasih setia Tuhan abadi buat setiap kita. Tangan Tuhan yang perkasa terkedang dan menopangmu. Wajah Tuhan yang kudus menyinarimu. Diberkatilah engkau oleh Allah yang maha tinggi. Dalam berkat Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nama di atas segala nama. Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua. Mulai sekarang ini. Bahkan sampai Maranatha. Haleluya. Yang diberkati berkata, amin. Selamat, Tuhan memberkati.